Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dalil bolehnya satu ekor kambing untuk satu keluarga. Nah, ini ada dalil dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang kebolehan, yaitu berkurban satu ekor kambing untuk satu keluarga. Ini di antara hadisnya yang bisa kita kutip dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW menyembelih seekor kambing kibas dan membaca Bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini salah satu hadis yang menyatakan bahasanya Rasulullah ini berkorban dengan satu ekor kambing. Kemudian beliau ini meniatkan, yaitu untuk beliau sendiri, kemudian untuk keluarga beliau, dan kemudian untuk umat beliau, yaitu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu dengan adanya hadis ini maka perlu kita kaji lebih dalam apa maksud dari hadis tersebut, ya, sehingga kita nanti tidak salah faham, sehingga dalam mengamalkan hadis ini benar-benar sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini tentang beberapa keterangan dari ulama tentang maksud dari hadis Rasulullah tersebut, ya. Dengan Rasulullah berkorban dengan satu ekor kambing, apakah benar demikian bahwasanya Rasulullah ini berkorban hanya dengan satu ekor kambing? Kemudian memang benarkah bahwasanya satu ekor kambing ini sudah cukup untuk satu keluarga, sehingga setiap keluarga ini hanya satu ekor kambing, kemudian tidak diperkenankan dalam satu keluarga ini banyak kambing yang disembelih? Nah, ini penjelasannya dari beberapa ulama. Nah, ini diantaranya yaitu penjelasan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya, ini beliau menegaskan dalam kitab Asnal Mathalib, seekor kambing sah disembelih oleh satu orang bila dia menyembelihnya untuk keluarganya atau orang lain dan bersekutu dalam pahalanya, maka hukumnya dibolehkan. Nah, ini penjelasan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya, artinya bahwasanya setiap seekor kambing ini disembelih oleh satu orang. Artinya niatnya di sini adalah diperuntukkan untuk satu orang, ya. Ya, satu orang, seekor kambing, namun kemudian pahalanya ini untuk satu keluarga, maka ini diperbolehkan. Ya, artinya ini sebagai sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya dalam satu keluarga sudah cukup untuk satu ekor kambing. Tidak diharuskan kemudian setiap anggota keluarga ini semuanya merata satu-satu, ya. Jadi hanya sunnah kifayah, yaitu satu ekor kambing. Ini dalam rangka tujuannya agar tidak memberatkan dalam satu keluarga, sehingga setiap tahun bisa berkorban. Nah, artinya yang berkorban ini tetap satu orang atas nama satu orang, namun kemudian pahalanya untuk satu keluarga. Ini maka diperbolehkan. Nah, ini juga ini keterangan dari Rasulullah SAW. Kami wukuf bersama Rasulullah. Aku mendengar beliau bersabda, ya, wahai manusia, atas tiap-tiap keluarga menyembelih udhiyah tiap tahun.
Udhiyah adalah maksudnya adalah binatang, yaitu sembelihan untuk kurban. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Ya, artinya dalam setiap keluarga minimal 1 ekor kambing agar nanti setiap tahun bisa berkurban sehingga tidak memberatkan. Ya, nah ini juga penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini beliau menjelaskan 1 ekor kambing untuk 1 orang dan tidak boleh dibagi lebih dari 1 orang. Namun bila seseorang menyembelih 1 kambing maka syiarnya merata untuk 1 keluarga itu, sehingga hukum kurban bagi keluarga itu menjadi sunnah kifayah. Ya, artinya 1 orang yang berkorban maka yang lain kebagian pahalanya. Ya, itu maknanya adalah sunnah kifayah. Nah, jadi boleh kemudian berkorban 1 orang itu kemudian diniatkan untuk 1 anggota keluarga sehingga nanti pahalanya bisa merata untuk satu keluarga. Nah, ini penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ya, Imam Nawawi ini adalah ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab yang kita pakai. Atas bagaimana kalau misalnya dalam 1 keluarga ini ternyata bukan hanya 1 ekor kambing, kemudian ada lagi yang menambahi 1 ekor kambing lagi, apakah kalau 1 ekor kambing itu dirasa cukup, apakah kemudian dilarang ketika ada yang ingin menambahi 2 atau 3 bahkan lebih? Maka hukumnya jelas boleh-boleh saja. Ya, 1 ekor kambing saja ini hukumnya boleh. Ya, apalagi kalau misalnya lebih dari 1 ekor kambing. Ya, itu artinya dalam sebuah keluarga kalau merasa memang dia tidak terbebani, tidak merasa keberatan dalam setiap anggota keluarga, setiap 1 orangnya ini berkorban 1 ekor kambing, maka itu jelas bagus. Ya. Namun kalau dirasa kemudian dalam 1 keluarga ini kok keberatan, maka minimal ya 1 orang anggota keluarga yang mereka ini berkorban kambing. Kalau misalnya memang tidak mampu untuk menggunakan korban sapi yang 7 orang, karena itu juga banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi dengan kesederhanaan 1 ekor kambing, 1 orang yang berkorban, nanti kemudian digilir tahun berikutnya 1 orang berkorban, kemudian pahalanya akan mengalir dalam 1 keluarga. Artinya yang mendapatkan pahala bukan hanya 1 anggota keluarga tersebut, namun seluruh anggota keluarga ini akan kebagian pahalanya. Ini demikian penjelasan dari ulama mazhab Syafi'i tentang bolehnya dalam 1 keluarga ini berkorban 1 ekor kambing. Ya, disyariatkan atau diniatkan untuk 1 orang, namun kemudian pahalanya bisa disebarkan atau pahalanya untuk diniatkan 1 anggota keluarga. Jadi kebagian berkahnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hewan kurban yang dikeluarkan oleh anggota keluarga kita, sanak saudara kita semuanya, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dijadikan sebagai sarana untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum diberi kesempatan untuk berkorban, mudah-mudahan diberikan umur panjang pada tahun yang akan datang, juga diberikan kesempatan yang sama sehingga bisa berkorban dan korbannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.